Untuk mengetahui lebih lanjut terkait langkah-langkah MUI untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, kita akan berbincang langsung dengan Asrorun Niam Soleh, Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Pak Asrorun. Selamat malam Mas Abraham Silaban, gimana kabar? Baik, saya berharap juga Anda juga dalam kondisi baik. Karena berbicara soal ini, kita pahami bersama bahwa satu-satunya yang paling mungkin dilakukan oleh semua masyarakat Indonesia adalah berdoa untuk kebaikan bersama dalam menghadapi virus corona. Namun bagaimana ini sejalan dengan fatwa MUI yang baru dikeluarkan mengenai sholat Jumat? Ya, terima kasih Mas Abraham. Berdoa dan berikhtiar. Ini satu hal yang harus dilaksanakan secara simultan ya. Ikhtiar zohirnya kita harus memastikan kondisi kita fit, kemudian menjaga kesehatan dan juga mencegah seluruh potensi yang bisa menyebabkan penularan, termasuk di dalam kegiatan ibadah. Makanya wujud tanggung jawab moral keagamaan para ulama melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, kemarin kita menetapkan fatwa nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah saat situasi terjadi wabah virus COVID-19 ini. Dan salah satu langkah tindak lanjut dari fatwa ini, Komisi Fatwa pada saat membutuhkan pembahasan yang urgen untuk kepentingan keagamaan dan juga keumatan, tetapi pada saat yang sama kita juga menjaga protokol social distancing ini. Tadi kami menggelar rapat Komisi Fatwa secara virtual, secara online ya, yang diikuti oleh para kiai dan juga para guru besar menggunakan online. Sejumlah 37 ulama membahas, mendiskusikan, sekaligus juga mengevaluasi atas sosialisasi fatwa nomor 14 tahun 2020 itu Mas Abraham. Karena kita lihat ada beberapa elemen masyarakat yang salah paham terhadap fatwa itu sehingga responnya juga beragam. Ada yang serta-merta kemudian menutup kegiatan ibadah di masjid, padahal daerahnya tidak masuk kategori zona merah atau zona yang memungkinkan untuk terpapar secara tinggi atau sangat tinggi. Nah, penting bagi kita untuk memaknai fatwa itu secara utuh satu kesatuan, mulai diktum yang pertama sampai diktum yang ke-9. Prinsipnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Abraham, kita sebagai umat beragama wajib berdoa, berikhtiar, melakukan upaya-upaya zahir maupun batin untuk melakukan pencegahan paparan COVID-19 ini meluas di tengah masyarakat yang akan membahayakan jiwa. Tetapi pada saat yang sama, ketika ada orang yang sudah positif terpapar, maka kewajibannya adalah berobat, kemudian mengisolasi diri dan juga melarang ke tempat publik agar tidak terjadi proses penularan. Termasuk juga kegiatan ibadah yang asalnya wajib seperti sholat Jumat, baginya itu dilarang untuk kepentingan memberikan perlindungan kepada orang lain agar tidak tertular. Nah, ini yang harus dipahami. Sementara kalau ada orang yang sehat, segar, bugar, ini ada dua kondisi yang harus dipahami. Kondisi yang pertama, dia berada di satu kawasan yang potensi penularannya berada pada zona kuning atau merah. Zona yang sangat tinggi atau tinggi untuk kepentingan penularan. Maka dalam situasi yang seperti ini, kita tidak boleh menceburkan diri ke dalam kawasan yang punya potensi terjadinya penularan. Nah, akan tetapi jika kita berada dalam kondisi sehat dan berada di dalam kawasan yang dari sisi potensi itu rendah atau sangat rendah, maka kewajiban-kewajiban keagamaan tetap dilaksanakan sebagaimana biasa, aktivitas di masjid, pengajian, dan lain sebagainya. Pembatasan ini bukan berarti melarang ibadah, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tetapi menggeser posisi dari tempat keramaian ke tempat yang bersifat lebih private dan juga lebih safe, lebih aman. Sambil kita terus bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk diselamatkan dari mara bahaya ini agar segera berlalu. Oke. Pak Asrorun, bagaimana sesungguhnya output dari fatwa ini yang diharapkan oleh MUI terhadap seluruh pemangku kepentingan? Tidak hanya Kementerian Agama, di pusat juga di daerah perwakilannya, termasuk juga Dewan Masjid Indonesia. Kita tahu sebaran corona ini tidak merata kan. Yang paling parah sesungguhnya kita buka saja, Pak. Paling parah Jakarta. Ya, yang pertama fatwa ini menjadi acuan dan juga pedoman bagi pemerintah di dalam mengambil langkah-langkah eksekutorial. Jadi langkah-langkah eksekutif untuk melakukan pencegahan dan juga penanggulangan COVID-19 ini agar tidak terus meluas. Termasuk langkah-langkah yang menyasar kepada kegiatan keagamaan. Fatwa ini bisa menjadi pedoman. Nah, tetapi pada saat yang sama, pemerintah memberikan guidance, memberikan penjelasan dan juga memberikan report kepada masyarakat daerah mana yang masuk kawasan biru, kawasan hijau, kemudian kawasan kuning, kawasan merah, sehingga masyarakat bisa waspada dan juga mengambil langkah. Tidak bisa diserahkan secara individu atau komunitas-komunitas. Dan jangan sampai kemudian menimbulkan keresahan akibat informasi dari pemerintah tidak memadai untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat. Jangan pula kemudian masyarakat mengambil langkah sendiri-sendiri tanpa guidance. Ini nanti bisa menimbulkan kerancuan dan juga kegelisahan di tengah masyarakat. Oke, andai kata bahwa ada masjid yang tetap menyelenggarakan bahwa di daerah mereka juga tidak terpapar corona ataupun belum ada suspek di sana, ini tidak lantas menjadi masalah, bukan? Betul. Ketika satu kawasan berada di dalam zona hijau atau potensi penularannya itu rendah, dimungkinkan untuk tetap melakukan aktivitas keagamaan tetapi dengan kewaspadaan. Langkah kewaspadaannya apa? Yang pertama adalah menjaga kebersihan, kemudian PHBS, posisi tempat ibadah dipastikan kebersihannya, kemudian membawa sajadah masing-masing. Ini semata untuk kepentingan pencegahan dan juga perlindungan. Dan bagi jamaah yang kebetulan kondisi fisiknya sedang tidak fit, atau sakit flu, batuk dan lain sebagainya, sebaiknya menghindarkan diri dari kerumunan sehingga dia tidak mudah terpapar COVID-19 ini akibat menurunnya daya tahan tubuh. Oke. Baik, terima kasih untuk penjelasan Anda, Pak Asrorun Niam. Saya berharap Anda juga dalam kondisi baik di sana. Kita catat bersama, kesimpulan bersama bahwa berdoa, berikhtiar ini satu hal yang paling mungkin kita lakukan bagi seluruh warga negara untuk mendoakan bangsa ini agar selamat menghadapi virus corona.